Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini ya, hari ini. Dan kita juga bisa melihat energi dia, karena ini juga bisa vice versa. Buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini, aku harap bisa memahami kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi kamu dan dia ya. Apakah yang akan terbaca untuk energi kamu ataupun dia hari ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba buka lagi ya, karena tadi kebanyakan. Ya, ada co-create, ada not for you. Nah, ini ya. Aku merasa hari ini itu kamu tetap akan merasakan kebahagiaan walaupun saat ini ada hubungan kamu yang mungkin lagi berkonflik ya. Tapi kamu tetap bahagia, tetap enjoy. Memang biasanya sih ya kalau kita misalnya punya pacar gitu ya, punya pacar ataupun sudah punya kekasih ya. Pacar sama kekasih sama ya? Tapi beda ya. Kalau pacar itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang mungkin belum punya komitmen. Arti kata mungkin dipakai untuk para remaja ya, dari kelas apa ya, kalau dari anak-anak yang SMP itu ke SMA itu mungkin pacaran ya. Namun kalau kekasih itu seperti udah menuju ke komitmen. Nah, di sini sesuaikan aja ya dengan case-nya kamu. Kamu lagi menjalin hubungan seperti apa? Sepasang kekasih kah atau sepasang hanya sekedar pacaran saja? Nah, aku melihat memang beberapa dari kamu itu hari ini itu kamu berusaha untuk happy, berusaha untuk kayak ya membahagiakan diri kamu. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya ya kamu dengan dia tidak ada pertemuan. Mungkin lagi lost contact gitu ya, atau memang lagi kayak marah-marahan ya gitu ya. Apalagi yang pacar-pacaran nih, ya itu kebanyakan eh, nggak ngebalas WhatsApp aja, nah itu kayak udah ngambek gitu ya. Nah seperti itu, jadi mungkin beberapa hari ini kamu dengan dia tidak ada pertemuan, tapi kamu berusaha untuk enjoy dan berharap hari ini itu ya aku konkret ya mungkin bisa bersama-sama dengan kamu kembali gitu. Ada sebuah harapan. Ini tentang energi kamu atau dia ya. Karena ini juga bisa vice versa. Oke? Di sini ada fleksibel dan kamu juga benar-benar orangnya kayak gini ya, kayak ya udah deh gitu. Kalaupun dia datang, ya aku terima. Kalaupun tidak, aku berusaha untuk happy, enjoy, nikmati saja hidup ini. Dan kamu berusaha untuk tidak terlalu bucin, terlalu baperan gitu ya. Kamu fleksibel aja sih orangnya. Tapi tetap dengan komitmen bahwa aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya, begitu. Never ending story karena kamu tahu ya, cerita hidup kamu itu tidak akan pernah berakhir. Dan kamu juga tahu bahwasanya setiap hubungan itu pasti selalu ada masalah. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi itu yang terpenting? Ya, terkadang kan banyak nih orang-orang kalau udah punya masalah aja kayak malas mikir gitu loh. Kayak apalagi ada ego yang cukup luar biasa nih, sulit untuk dipahami, ya sulit untuk memaafkan atau gengsinya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kayak egonya itu kayak dipertahankan banget. Jadi ya udah kan itu nggak akan pernah ketemu dengan solusi. Makanya kamu mikir ya namanya hidup tidak akan pernah selesai, pasti ada masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengakhiri masalah itu terpenting. Ya. Jadi kamu ngerasakan ya. Ini energi kamu ya hari ini. Coba, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah jalan yang begitu besar buat kamu. Ya, arti kata mungkin di situ ada jalan keluar, di situ mungkin ada sebuah petunjuk ya.
Atau bisa dikatakan banyak peluang dan kesempatan yang akan kamu dapatkan di hari ini. Ya, karena kamu benar-benar sudah merubah mindset kamu, kamu udah positif mindset gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang kamu jalani saat ini itu akan selalu lancar jaya. Oke, semoga ya, aminkan saja. Here and now ya, sekarang dan di sini dan sekarang ya. Jadi ini berapa dari kamu ngerasa ya hidup aku ini ya sekarang ya kita hadapi gitu. Yang nanti ya urusan nanti, intinya kita berusaha untuk jadi lebih baik, kita berusaha untuk mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran kita, dan semua pun yang kita lakukan juga intinya harus berdasarkan keinginan kita dan pikiran kita juga gitu loh. Jadi ini ya kita akan coba lihat dari kata tarot ya, apakah yang terbaca di sini. Dari kata tarot kita baru akan tahu ceritanya. Itu barusan energi kamu ya. Jadi ya mungkin dari ini itu kamu berusaha untuk benar-benar bahagia, lepaskan semua beban gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Oh, seperti akan ada pertemuan kembali kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan ya saat ini. Luar biasa. Ada Two of Cup, ada Ace of Cup ya. Maaf. Oke, baik. Untuk zodiak mungkin yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Aku melihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Sebentar. Di sini ada di Imperial, ada Aries, ada Three of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, masih Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini ataupun zodiak kamu di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini aku melihat ada Knight of Swords. Hari ini itu seseorang yang terkoneksi dengan kamu sepertinya memang ingin mendekat ke kamu. Dia seperti ingin memperjuangkan kamu lagi. Ya, mungkin aku katakan tadi ada konflik di antara kamu dengan dia, tapi pada akhirnya dia sadar, aku harus mengalah gitu loh. Karena memang dia juga mengaku salah. Dia tahu semua yang terjadi ini akibat kesalahannya dia, akibat keegoannya dia ya, akibat ya toksiknya dia ya, dan pada akhirnya dia tahu aku salah. Nah, disinilah dia seperti ingin memperjuangkan kamu. Dan dalam pikirannya itu, ya mungkin kamu adalah orang yang terbaik menurut dia. Karena di sini dia juga melihat ada masa depan bersama kamu. Terkadang kan kita begitu ya, intuisi kita pasti akan menunjukkan atau menuntun kita kepada orang-orang yang mungkin menjadi ya orang yang layak buat kita gitu ya. Oke. Nah, ada juga di sini ada di Emperor. Ternyata seseorang ini begitu sangat posesif ya ke kamu, dan dia terlalu otoriter begitu ya. Ini semua karena apa? Karena rasa cinta dia yang begitu besar ke kamu. Ya. Jadi hari ini itu kamu akan menyadari, oh, ternyata keposesifan dia itu karena apa? Karena dia takut kehilangan kamu. Karena dia terlalu mencintai kamu. Jadi seakan-akan kalau kamu tidak WhatsApp dia, atau kamu tidak telepon dia, atau telepon dia tidak kamu angkat, WhatsApp dia tidak kamu baca atau balas ya, itu dia akan uring-uringan. Ngapa? Ya karena dia takut kehilangan kamu. Makanya timbullah pikir-pikiran negatif. Ngapa ya? Kenapa ya? Kok kamu nggak angkat telepon aku? Kok WhatsApp aku centang satu gitu ya, nggak centang dua, nggak biru juga gitu. Ini kenapa ya? Di situ dia merasa terabaikan. Di situ juga lah pikiran negatif dia bereaksi. Jangan-jangan kamu punya orang yang lain gitu ya, atau kamu lagi di mana sih, sama siapa sih gitu. Jadi pikiran kotor-kotor dia itu akan muncul. Nah, disitulah dia, walaupun sih ada sisi baiknya dia. Sisi baiknya dia apa? Dia memang terlalu mencintai kamu. Walaupun awalnya sempat sih dia itu meninggalkan kamu atau menyakiti kamu, tapi pada akhirnya dia menyesal. Ya, ada Three of Cup. Ada pertemuan, ya, pertemuan sesaat yang akan terjadi di sini. Hari ini, ya mungkin saja ada pertemuan yang terjadi. Mungkin beberapa dari kamu yang memang sudah terpisah nih. Tapi dengan pertemuan ini, itu seperti memberikan sebuah kesempatan. Semesta memberikan kesempatan kepada kamu dan dia mungkin untuk memahami karakter masing-masing, ya. Karena apa ya? Karena memang itu keinginan dia.
Karena setelah terpisah dari kamu, mungkin dia sulit ya menemukan seseorang seperti kamu. Sulit menemukan seseorang yang mungkin benar-benar ya apa ya kayak tulus seperti kamu gitu loh. Karena kalau kita awal pacaran itu kalau kita mencintai seseorang, pasti kita mau berkorban buat dia gitu loh. Dan kita mau habis-habisan buat dia. Ya, tapi ingat jika tidak dihargai apa yang sudah kita lakukan, ya campakkan saja dia. Oke. Nah itu tuh baca. Aku memang melihat ya di hari ini kamu akan bertemu dengan seseorang ini. Orang yang kau fokuskan, entah siapakah dia. Bisa saja dia mungkin mantan, mantan teman, ataupun siapa. Intinya orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Pertemuan ini mungkin hanya sesaat, tapi begitu mengesankan ya. Pertemuan yang begitu mengesankan antara kamu dengan dia sehingga pada akhirnya itu membuat kamu merasa ini kesempatan untuk aku mengenal dia lebih dekat lagi. Karena mungkin selama ini seseorang ini begitu ya jauh sih dari kamu, walaupun mungkin satu kota, tapi karena akibat banyak pekerjaan ataupun masalah sehingga pertemuan kamu itu mungkin seperti dijadwalkan begitu. Oke. Nah, ini ada Queen of Swords. Dia benar-benar sudah punya tujuan nih ke kamu. Dia seperti punya rencana, punya planning. Udah mikirkan apa? Ya mungkin akan berkomitmen. Di sini ada Six of Wands. Sepertinya dia mungkin gini ya, dia seperti tidak bisa untuk menahan lagi gitu. Karena dia baru sadar kalau kamu itu adalah yang terbaik dan kamu pantas untuk menjadi pasangan hidupnya dia. Itu yang dia pikirkan di sini. Nah, oke. Kita akan coba lihat di kartu kecintaannya kamu seperti apa. Ya semoga aja ya beberapa dari kamu yang punya kekasih atau sudah berpacaran gitu ya. Semoga ada komitmen antara kamu dengan dia. Karena aku lihat memang benar-benar ada komitmen. Bagi kamu yang mungkin merasa bahwasanya suka sama orang posesif, maka itu akan terjadi ya. Kita akan coba lihat. Sebenarnya dia ini pengen menjauh sih ya dari hal-hal yang mungkin berbau cinta atau apa ya. Dia di sini lebih ingin mencintai diri sendiri. Dia mungkin masih fokus juga gitu ya. Atau ini kamu. Karena bisa saja saat kamu tidak bisa menerima dia atau dia tidak bisa menerima kamu, jadi lebih ingin menunggu begitu ya. Lebih ingin menunggu. Nah, kenapa? Love yourself first. Karena di sini benar-benar kamu ataupun dia itu udah respect banget gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Mungkinkah masalah dengan restu orang tua atau mungkin antara kamu dengan dia itu ada perbedaan yang mungkin sekarang ini mau dikelirkan begitu ya. Seperti itu, oke. Nah, di sini memang dia punya keyakinan kalau dia itu dari pertemuan ini benar-benar akan membuahkan sebuah hasil. Stay optimistic about your love life ya. Aku melihat juga di sini bahwasanya kamu akan benar-benar optimis dengan apa yang menjadi tujuan kamu ataupun dia ini karena di sini ada wedding. Kamu bahkan akan menikah sama dia, luar biasa ya. Ada wedding. Jadi hari ini mungkin ada juga beberapa dari kamu yang ingin merencanakan suatu pernikahan. Ya, merencanakan sebuah komitmen. Nah, memang inilah tujuan kita kalau dalam pacaran. Jadi hari ini kamu benar-benar berusaha untuk bahagia sekali. Bukan berusaha lagi ya, tapi kalau udah wedding itu planning untuk menikah itu udah sangat bahagia sekali. Inilah yang banyak orang tunggu-tunggu ya, semua orang tunggu-tunggu yaitu suatu pernikahan. Karena dengan pernikahan itu kita jadi apa ya, memiliki teman ya seia sekata. Semoga aja selalu langgeng. Nah, ini dia. You are like an angel that's come into my life to heal and nurture me. Jadi, kamu tuh seperti malaikat bagi aku yang datang ke dalam hidup aku untuk menyembuhkan dan menjaga aku dan merawat aku. Luar biasa ini dia. Jadi dia baru sadar saat dia terpuruk mungkin selalu ada kamu ya. Saat mungkin dia butuh bantuan selalu ada kamu ya. Jadi kamu itu the best lah gitu ya. You make me feel like a kid again. Kamu membuat aku merasa seperti anak kecil. Ya, mungkin dia juga ngerasa saat sama kamu itu, dia tuh selalu dapat apa yang dia mau gitu loh. Anak kecil kan seperti itu, apa yang dia mau itu bisa dapat. Nah,
inilah yang dirasakan dia, inilah yang ingin diungkapkan kepada kamu. Karena kamu itu benar-benar bisa memberikan rasa nyaman kepada dia ya. Jika dia mungkin laki-laki atau sebaliknya ya, you bring out the best in me ya. Kamu membawa apa ya, sesuatu kebaikan untuk aku gitu. Intinya dia itu merasa banyak hal-hal yang berubah dalam hidupnya dia saat kamu masuk ke dalam hidupnya dia ya. Di sini ada I love you. Aku mencintai kamu. Jadi mungkin hari ini itu membuat kamu bahagia, itu membuat kamu happy karena di sini dia akan mengatakan bahwasanya aku akan mencintai kamu. Wow, luar biasa. Ya, ini yang terbaca. Ini I love you. Terus ini juga apa ya? Ada kita ambil kartu yang ininya ya, biar menarik ya, menarik untuk didengar ini. Oke. Nah, jadi di sini aku melihat ada apa, I love you, happy ya, happy. Di sini ada love yourself please. Jadi ini kartu yang cukup luar biasa sekali. Hari ini kamu akan bahagia tentang seseorang yang akan mengatakan cinta kepada kamu. Nah, dan kamulah mungkin salah satu cinta yang mungkin dia harapkan. Oke. Nah, buat teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu dengan kita. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.